warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam sama kue putu. Akoren jangan cakep, kalau cakep wong Betawi. Itu wong Palembang kalau disebut pantun akor. Setuju? Makan kue talam dicampur dengan kue putu. Yang belum jawab salam mungkin bawaan lagi buntu. Akor. Adulah kamu apa galak. Daripada ralang nyampe ke talan putu. Yang sudah jawab salam mudah-mudahan tidak terbuntu. Tak takut terbuntu. Daun salam, daun saji. Yang sudah jawab salam kami doakan semoga lekas berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رآه من آيات ربه الكبرى وقال أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فقد أقام الدين Waman tarakaha faqad hadamat din wa sadaqa rasul. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Masjid sekaligus Pembina Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang kami hormati Bapak Muhyiddin Sarjana Ekonomi, dan yang kami hormati semua segenap para pengurus Masjid Al-Kautsar dan para pembina, penasehat, ada orang tua kami galak manggilnya kakek. Oke, ayahanda Haji Syekh Abdullah. Terima kasih Pak Haji langgan kami ke sini. Dan juga ada Pak Haji Ansori. Beliau ini uang kami uang 8 lilir. Uang kemas, kami uang 10 lilir rasanya. Beliau ini juga lama mengabdi sama Kiai Zawawi, termasuk guru beliau juga guru kami, dan yang kami hormati para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat setempat, pejabat pemerintahan, RT dan RW, TNI dan Polri, semua yang hadir di ikhlas, ada Masjid Istiqlal, mungkin ada masjid-masjid yang lain ataupun musola, dan terkhusus lagi para jamaah, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang sudah berbini ataupun yang belum disunat. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir ke masjid ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada suri tauladan hidup kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya dan seluruh keluarga kita kelak akan berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal. MC lah sudah modekan kata Ustaz antara berkisar setengah jam atau sejam? Sejam atau 1 jam atau 1 jam setengah. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui kami ini biasanya kalau ceramah minimal sejam. Minimal, itu baru mukadimah, itu biasanya. Kalau nak kita bahas Isra, itu tidak ada makan waktunya lebih kurang sejam setengah. Itu Isra apa? Kalau Mi'raj itu baca lebih kurang sejam setengah. Jadi sejam setengah kali 2 sama dengan 3 jam. Dia ambil lagi kesimpulan kita ceramah malam ini 5 jam. Tapi kalau Bapak Ibu tahan lajulah, aku tak kuat. Malam ini malam ke-27 di bulan Rajab di tahun 1447 Hijriah. Hitung penanggalan antara pemerintah dengan Muhammadiyah telah menetapkan jatuh 1 Rajab di hari Ahad. Sedangkan Nahdlatul Ulama berdasarkan hilal yang dia pelajari dengan ilmunya itu jatuhnya 1 Rajab di hari Senin. Ada yang mengatakan malam ini malam 27 dan ada yang mengatakan malam ini malam 26. Yang mana yang benar? Insya Allah benar kalau. Selain daripada itu tidak usah dipeloi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada kaidah fa idza ikhtalaftum fa 'alaikum bis-sawa'il a'dham ma'al haqqi wa ahli. Kalau kamu ada berbeda pendapat tentang penetapan satu awal penanggalan bulan Hijriah, fa 'alaikum bis-sawa'il a'dham, maka ikutilah bilangan yang terbanyak. Ma'al haqqi, yang terbanyak itu berdasarkan pendapat yang benar, wa ahlihi, dan juga ahlinya. Apa maksudnya? Kalau dia banyak tidak benar, tambah lagi bukan ahlinya, tidak usah dipeloi. Contohnya macam ini, ada 100 kiai berdebat berbeda pendapat sama lima pemborong insinyur. Apa yang dibahas? Bagaimana tata cara membangun konstruksi jembatan. Tentulah kita melokkan 5 insinyur karena dia paham, meskipun dia bilangannya sedikit, maka kita melokkan yang ahli dan yang benar. Itu juga sebaliknya, ada 100 insinyur berbeda pendapat dengan penetapan ataupun masalah furu'iyah, masalah agama dengan 5 kiai, maka diambillah pendapat yang benar dan ahlinya, meskipun dia bilangannya sedikit, apalagi yang banyak, Bapak Ibu sekalian. Dan contoh-contoh nih kita nih memperingati malam ini Isra wal Mi'raj, kan ada yang nyeletuk. Oh, Nabi dulu tidak pernah memperingatinya. Apalagi Maulid Nabi tidak pernah mengingatkannya. Tak kata dalam sejarah Nabi itu tahlil ditahlilkan. Tak kata dalam sejarah ini orang tak ngerti, Bapak Ibu. Orang tak paham. Agama itu mengajarkan tidak saling gontok-gontok, tidak saling caci memaki, tidak saling menyalahkan, apalagi saling membid'ahkan, tidak. Yang ada dalam Quran konsepnya lana a'maluna walakum a'malukum. Ini benar-benar kami amalkan apa yang kami yakini benarnya, dan silahkan kalian amalkan apa yang kalian yakini benarnya. Selagi itu tidak keluar dari koridor Quran dan hadis, maka amalkanlah, Bapak Ibu sekalian. Dalil Imam Syafi'i memperingati hari besar Islam itu terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat nomor berapa lupa kami. Okay. Di dalam surah Al-Hajj apa bunyinya? Bunyinya itu lupa. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam apa tidak dimutolaah, jadi lupa. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang membesarkan syiar-syiar agama Allah,
yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha, maka sesungguhnya yang demikian, innaha harfu tauhid, itu pasti wong itu yang membesarkan syiar-syiar agama Allah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu cermin ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Maka itu memperingati model macam ini tidak bid'ah. Bapak Ibu sekalian, kita sebelum masuk kepada topik, ya, perlu juga ini untuk mengantisipasi kalau ada paham-paham yang membid'ah-bid'ahkan ajaran yang seperti ini. Kan dia punya dalil. Apa dalilnya? Kullul bid'atu dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tiap-tiap yang bid'ah itu sesat. Tiap-tiap sesat itu tempatnya di neraka. Hadisnya benar. Tapi jangan buka di Google YouTube tak baca, jadikan patokan. Google tidak jawaban. Bapak Ibu boleh menonton YouTube, boleh. Bapak Ibu boleh buka Google, boleh. Mentah-mentah Al-Quran mengajarkan bertanyalah kalian kepada yang ahli di bidangnya jika kalian tidak mengetahui. Jadi kita jangan macak-macak. Maka itu dalam ilmu nahwu kullu ada bermakna majmu', ada bermakna jami'. Tidak setiap kullu itu bid'ah. Ada yang namanya makna jami' sebahagian. Ada yang namanya majmu', ada yang namanya jami' keseluruhan. Ada yang namanya majmu' sebahagian. Contoh, Bapak Ibu setiap bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah tak? Mengeluarkan apa tidak? Kalau tidak mengeluarkan berarti khawatir dengan keislaman. Mengeluarkan apa tidak? Mengeluarkan zakat fitrah. Oke. Ada tak keterangan hadis dari Nabi dari yang paling sahih sampai yang paling dhaif, bahkan maudhu' palsu, menerangkan mengeluarkan zakat fitrah itu memakai beras? Ada? Ada tak? Ada? Tapi tidak ada. Kalau ada, kami bayar 1 juta malam ini. Serius? Biarlah toko-toko tak apa ceramah. Kalau tidak dalil, Pak. Yang ada itu sa'an min tamrin atau sa'an min syairin. 1 sok biji gandum, 1 sok kurma. Apa maksud biji gandum dengan kurma? Tidak setiap tempat wilayah uang itu daerahnya makan gandum, makan kurma. Ada orang datang ke Masjid Al-Kautsar, ini panitia, ini zakat fitrah aku unjuk apa segantang kurma. Siapa nak makannya? Ada lagi unjuk gandum, siapa nak makannya? Tidak. Maka itu cerdasnya Imam Syafi'i yang dimaksud dengan sa'an min syairin atau sa'an min tamr ay qutil balad, yakni makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Apa itu bid'ah? Bukan. Ya. Jadi jangan dikatakan bid'ah, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak seharusnya seluruhnya bid'ah. Kalau dikatakan seluruhnya bid'ah, yang kita pakai ini bid'ah dulu. Bapak Ibu tidur di kasur, Nabi tidak pernah buang itu kasur. Tak nyentuh Nabi. Bapak Ibu pakai mobil motor, jual pakai onto. Kalau memang berani, itu namanya Masjidil Haram. Imamnya itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Salat pakai mie. Zaman Nabi tidak katanya pakai mie, buang dulu. Kalau memang lawan niat memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berani tidak ngomong bid'ah? Ada tak keterangannya? Wong sekta nyemput, jangan coba-coba. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tidak yang namanya bid'ah itu dolalah. Maka dengan adanya seperti ini, kita saling tawasobil haq, tawasobil sabr. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian masuk masjid niat i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf,
Bapak Ibu tidak ada baca-baca apa. Oh, hadir majlis model macam ini, kata Nabi, lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. Hadirnya sesaat, ya. Duduk dalam majlis ilmu itu lebih afdal daripada dia bersedekah 1000 kuda untuk berperang. Duduknya majlis ilmu sesaat itu lebih afdal daripada dia bersedekah menunjuk makan fakir miskin 1000 wong. Hadirnya majlis ilmu. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau ada pengajian, syukur-syukur pacak bertahan, jangan itu kurang. Yang datang itulah. Cuman alhamdulillah malam ini rame bacanya. Alhamdulillah. Kalau di Pak Ketua tadi, harapan kita mudah-mudahan konsisten. Kedepannya mak mana caranya supaya jamaah ini tetap rame. Mak mana caranya gereja lah pengurus. Bapak Ibu sekalian, kita balik ke topik masalah Isra wal Mi'raj. Ini jam 9 tepat kita mulai. Baru mulai. Isra artinya perjalanan. Mi'raj artinya naik ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Ta'ala. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini kalau nak dikaji dengan otak tidak bakal ketemu. Nak dikaji dengan kebiasaan impossible. Menurut akal sehat mana bisa. Jangan heran kalau sampai saat ini masih ada yang tidak meyakini peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mari kita gali Bapak Ibu, pelajari sedikit demi sedikit ini ayat. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Abdihi, domirnya ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada suatu malam. Karena jarak ditempuh Nabi itu lebih kurang 4 jam. 4 jam di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Sawi tersyarah daripada tafsir Jalalain, di situ dijelaskan lebih kurang waktunya 4 jam. Waktunya 4 jam. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, zaman itu pesawat tempur belum ada. Pesawat tak kate, helikopter tidak ada, mobil tak kate, motor juga tidak ada. Yang ada kendaraan ketika ditunggangi onta, keledai, kuda. Kebanyakan mayoritas di masa itu memakai onta, karena onta itu dia fisiknya kuat. Dia tahan ribuan kilo, dia berjalan tanpa minum, dia kuat. Bapak Ibu sekalian, onta. Kalau dari Mekah ke Palestina itu menempuh jarak perjalanan lebih kurang 2 bulan. Itu kalau ontanya sehat. Kalau bengek misalnya onta lama, tahu terhanyut, tahu kalau tidak sini. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang tidak bisa terjadi. Awal kata kalimat itu kata-kata dengan kalimat subhana. Ma makna subhana? Subhana yang berasal dari 3 kata. Sabaha, ini fi'il madhi. Yasbahu fi'il mudhari'. Sabahan, kenapa dia dibaca subhana? Ternyata ini ismul ladzi la yansarif. Ada yang tersirat ditambah alif dan nun. Hana, ada alifnya. Subhana, apa maksudnya? Setiap perbuatan Allah Ta'ala tidak bisa ditiru-tiru, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direka-reka. Kalau Allah sudah berkehendak, subhana, tidak patut dibahas lagi, selesai.
Maka dengan kuasa Allah, Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan Nabi yang berjalan dewek, tapi dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya macam ini Bapak Ibu sekalian. Anda besok nak berangkat ke Jakarta naik pesawat jam 6 lewat 5 menit. Sebelum Anda berangkat, Anda siapkanlah baju, Anda siapkan packing baju dan lain sebagainya, masuk ke dalam koper. Tiba-tiba ada semut masuk ke dalam kantong baju. Sudah ngepak koper, nyampe di Jakarta lebih kurang 45 menit perjalanan. Selesai, hari itu juga Anda balik pesawat yang kedua, katakanlah misalnya jam 13. Jam 1 siang, balik lagi ke Palembang. Belum sempat dipakai, koper dibuka, tahu-tahu semut tadi metu dari kantong baju. Ketemu kawan-kawannya, dia ngomong, oh ya aku tadi habis pelesiran Palembang, Jakarta, Jakarta, Palembang. Apa kata kawan semut yang lain? Gila kan dia. Gila. Wajar dikatakan gila, karena akal ini ada batasnya ketika mengkaji kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala berkehendak, kalau kata jadi, tidak kata yang sulit Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah Ta'ala dengan kuasanya tetap mengutus makhluknya yang bernama Buraq. Buraq itu pengertian pada bahasa arti nukilat. Pengertian pada istilah kendaraan khusus dari surga yang berwarna putih, lebih kecil daripada bagol, lebih besar daripada himar. Apa bagol? Bagol itu kuda. Apa itu bagol? Bagol itu pernyataan antara kuda dengan keledai. Apa itu himar? Himar itu keledai. Lengkap dengan kencangannya, tapi bagol Buraq ini sekali dia mengepakkan sayapnya, jarak yang ditempuh perjalanan mi'atu alfin sanatan tariqah, 500 tahun manusia berjalan kaki. Secepat kilat langsung sampai lamhil basar, sekejap mata. Huwa aqrab, belum sekejap mata lah sampai dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kalimat di dalam Al-Quran, kalau dia ada kata subhana, ini tidak pacak dibuat-buat perbuatan Allah, tidak pacak ditiru-tiru. Contoh lagi, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah apa ini? Surah Yasin ayat nomor berapa? Tidak tahu. Sama baik, ceramah juga lupa. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Dari apa-apa yang ada di bumi berpasang-pasangan. Dari diri kalian berpasang-pasangan. Dan dari barang yang kalian tidak ketahui pun berpasang-pasangan. Bapak, dulu pernah muda kan Pak? Pernah muda kan? Aku masih muda kayaknya. Masih muda. Bapak dulu kan ingat tak dulu masa-masa muda dulu nak nyari bini dulu Pak? Yang cantik, rupawan, lagi menawan. Kalau bahasa kayu ringkik nian. Uji orang awak rancak mana? Jiwang kemering bulu nian. Wong pelewong Jawa ngomong ayu tenang. Kata sudah ngomong kan gelis. Wong Palembang ngomong cidonya. Rupanya uang cantik dan rupawan lagi menawan itu syarat tidak pula banyak. Ada 15. 1. Beriman. 2. Berakhlak. 3. Berketurunan baik-baik. Badannya tinggi semampai. Kulitnya ikan mayang. Alisnya tebal kayak semut berarang. Matanya indah bak bola pingpong. Hidungnya mancung ke depan. Bibirnya bagaikan merah delima. Pipinya, dagunya bagian sarang lebah yang bergantung. Mukanya bundar seperti telur bebek. Pinggulnya lebih besar dari pinggul biduan. Dapat tak Pak?
Alhamdulillah kalau dapat Pak. Alhamdulillah Ustaz dapat juga, cuman bukannya cantik, besar, tinggi, putih. Ada juga dapat Ustaz putih, cuman mak kayu kapas dibakar. Ireng tenang. Ireng tenang. Alhamdulillah. Lagi asik-asik pegangan tangan nonton dua laki bini, tahu-tahu listrik mati kejut, hilang bini tidak tahu kemana. Subhanallah, maha suci Allah. Tidak baca gitu. Nah itu juga ibu-ibu jadi laki yang luar biasa. Lagi muda dulu, mati-matian nak jadi laki yang besar, tinggi, hidung mancung, kumis tebal tipis, gajinya sehari kira-kira sebulan makan lebih kurang 10 juta. Dapat Bu? Alhamdulillah dapat Bu ya. Cuman kati lokaknya. Dapat juga Ustaz, bukannya apa? Bukannya tinggi putih semua apa ya? Artinya apa? Kita tidak baca. Nak nurut Subhanallah, maha suci Allah. Yang namanya pernikahan itu nak nyari terus belum tidak bakal ketemu. Tapi kalau yang namanya pernikahan saling menyempurnakan, insya Allah dia bisa, Bapak Ibu sekalian. Balik ke topik tadi, Nabi ketika Isra wal Mi'raj, maka Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, beliau terlebih dulu dadanya dibelek. Maka apa? Ya, wallahu a'lam. Siapa yang membedahnya? Malaikat Jibril alaihi salam. Dibedah ini dioperasi, bukan pecah yang dokter memakai alat, tidak. Dengan kuasa Allah Ta'ala. Nabi itu maksum, cuman untuk menghadap yang maha suci, disucikan lagi. Disuguhi 2 minuman. Yang satu lubban, yang 2 khamr. Tinggal dipilih. Begitu Nabi memilih, tanpa ragu Nabi minum susu. Begitu minum susu, apa kata malaikat Jibril? Saddaqta ya Muhammad, benar engkau hai Muhammad, pilihanmu benar. Seandainya kau milih khamr, umat kau habis bakal jadi umat yang hobi mabuk. Nabi masih milih susu, tapi masih ada sebagian umatnya yang hobi mabuk. Na'udzubillahi min dzalik. Singkat cerita, kemudian Nabi, Bapak Ibu sekalian, kami ambil garis besarnya, Ben. Ini jam 9 lewat 10 menit. Ambil garis besarnya, Ben. Apa itu? Hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj itu cuma 3. Apa yang cuma 3? Cuma 3 ini Pak, pembahasannya panjang. 3 ini. Cuman kami rangkum, Ben. Ikhtisar, kami ringkas. 1, Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan para nabi dan rasul yang telah wafat ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Naik langit pertama dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik langit kedua dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat dipertemukan dengan Nabi Idris. Kelima dengan Nabi Harun. Keenam dengan Nabi Musa, ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dari langit pertama ke langit kedua, dari bumi Masjid Al-Aqsa, begitu Nabi terbang naik ke langit pertama, itu jarak ditempuh perjalanan di dalam tafsir Sawi dijelaskan 500 tahun manusia berjalan kaki. Langit kedua 500 tahun, langit ketiga 500 tahun, sampai langit ketujuh 500 kali 7 sama dengan 3.500 tahun manusia berjalan kaki. Ketika baliknya juga sama, 3.500 dikali dengan 2, 7 juta tahun manusia berjalan kaki. Adalah umurnya seperti itu, Bu. Pak, berarti Nabi yang paling panjang umurnya Nabi Nuh. Umurnya alfun ila khamsina sana, 950 tahun. Tinggi Nabi Nuh 16 meter. Lebar badan Nabi Nuh 6 meter. Tulang kanan Nabi Nuh 6 meter, 3 meter tulang kanan, 3 meter tulang kiri.
Kalau Nabi Adam umurnya sampai 930 tahun. Tinggi Nabi Adam tidak terlalu tinggi, cuma 20 meter. Ada yang riwayat lain menjelaskan 40 meter atau 40 hasta Nabi Adam. Umurnya 930 tahun. Anaknya tidak banyak. Anak Nabi Adam itu cuma sikok. Yang paling banyak adiknya 39. 20 lanang, 20 betina. Uang kalau nanya Ustaz berapa anak? Alhamdulillah anakku berisiko, tapi adiknya 3. Berarti 4. Umur Nabi Ibrahim 175 tahun. Umur Nabi Ismail 185 tahun. Umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Tak mungkin kita baca ngejar sampai 7 juta tahun manusia berjalan kaki. Nabi dengan waktu yang singkat lebih kurang daripada 4 jam sampai balik ke alam dunia lagi. Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Nabi Mi'raj naik ke langit pertama, Allah Subhanahu wa taala menampakkan dinuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Banyak keagungan Allah yang terjadi. Di antaranya keindahan Allah yang Allah ciptakan di langit pertama. Ternyata Allah ciptakan Bapak Ibu. Kalau nak pengen tahu langit pertama itu Allah menciptakan bahan bakunya dari apa? Mimma makfufin marujin. Dari air yang ditahan bagaikan ombak. Bapak Ibu percaya tak? Di langit pertama itu banyu itu. Langit pertama itu banyu. Dalilnya wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan kami turunkan air dari langit bukan dari bumi. Adapun bumi cuma sekedar wadah. Bumi itu menjadi wasilah wadah. Ketika dia digali keluar mata air, kemudian ketika dia di laut, dia menjadi penampung sumber air tetap dari langit hakikatnya. Cuma dalam syariat memang ada lautan, memang ada daratan. Cuman di bumi itu sekedar wadah untuk menampung air yang bersumber dari langit. Kalau Bapak Ibu udah ada percaya, naiklah ke langit pertama. Kalau udah percaya ni ya. Air ditahan bagaikan ombak di langit pertama. Takjub Nabi, luar biasa keindahan semesta alam. Di langit kedua, Allah Ta'ala ciptakan bahan bakunya dari batu marmar yang berwarna putih keputihan. Kalau Bapak Ibu pernah berangkat ke Mekah, ke Madinah, ke Mekah, di depan Ka'bah, pelataran Ka'bah itu batu marmar yang terbaik dan termahal di dunia. Dan luar biasanya, panas seperti apa suhu yang ada di Mekah, ketika kita menginjak telapak kaki kita tidak merasakan panasnya. Itu baru batu marmar yang ada di dunia. Apalagi batu marmar di langit kedua. Di langit ketiga, Allah Ta'ala ciptakan bahan bakunya min hadidin, dari besi. Kalau ada orang nak jadi buruan, nak pengen dapat besi banyak, ajak langit ketiga. Banyak sana besi. 4, Allah ciptakan bahan bakunya dari tembaga. Bukan dicindih bukan? Ya, tembaga itu banyaknya di langit keempat, Pak. 5, Allah ciptakan bahan bakunya dari perak. 6, ini luar biasa. Allah ciptakan bahan baku langit itu dari min zahabin, dari emas. Pak, Pak, ngantuk apa? Tidak dong. Kalau bapak, kalau ibu-ibu nak minta beli emas, Pak, jangan ajak ke toko emas. Ajak ke langit ke-6. Banyak sana. Berapa Bu emas sekarang? 15 juta. Masya Allah. Efek daripada perang ini luar biasa. Banyak Bu emas di langit ke-6. Bajulah sana. Langit ke-7 lebih pucuk lagi, Allah ciptakan bahan bakunya dari apa? Biyaqudatil umara, dari batu yakut yang berwarna merah kemerahan.
Batu yakut yang ada di dunia ini deh, kalau dia ada Pak, dikit be, dicelupkan di banyu, memancar itu berapa miliar harganya. Apalagi batu yakut yang Allah ciptakan di langit ketujuh tadi. Bahkan ketika Nabi Isra wal Mi'raj bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim inda Sidratil Muntaha, ketika Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi tidak heran lagi. Ternyata kenapa ada rahasianya ketika kita dalam salat mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ayat terakhir kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, dan ternyata rahasianya wajah Nabi Muhammad SAW itu mirip seperti Nabi Allah Ibrahim, sama persis, tidak jauh beda. Cuman bedanya Nabi Muhammad dijuluki ketika Isra Mi'raj Habibullah, kekasihnya yang paling Allah cintai. Kalau Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, sama kekasih Allah. Cuman Khalil itu dia di bawah Habibullah. Habib di atas Khalil kedudukannya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Waktu Nabi Allah Ibrahim bersandar di tiang Baitul Ma'mur, ya, di situ inda Sidratil Muntaha, ya, wa indaha Jannatul Ma'wa. Dan di Sidratul Muntaha itu di sebelahnya, di sampingnya ada surga, Jannatul Ma'wa. Ma'wa itu tempat yang menjadi penghuni para ahli surga. Lamma taqal Baitul Ma'mur shallal imam. Tatkala Nabi naik sampai ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu sama persis Ka'bah yang ada di Mekah. Tempat tawafnya umat manusia di muka bumi di Mekah, Ka'bah. Tempat tawafnya para malaikat, langit ketujuh, Baitul Ma'mur. Ya. Lamma taqal Baitul Ma'mur shallal imam. Waktu Nabi naik Mi'raj ke Baitul Ma'mur, Nabi menjadi imam salat. Siapa makmumnya? Para nabi, para rasul. Siapa lagi? Para malaikat al-muqarrabin, Bapak Ibu sekalian. Ini terjadi ketika Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit 7 lapis. Bumi juga 7 lapis. Banyak bahasa Quran dijelaskan. Tanah, ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, dari tanah pula kamu akan dikembalikan, dan dari tanah itu juga kamu akan dibangkitkan. Tanah ini dalam Quran banyak disebut, ada fakhor, ada sol-sol, ya, ada tanah hitam, ada tanah merah, ada tanah liat, ada tanah coklat, ada tanah-tanah tersebut. Cuman ada orang yang nyelutup begini Ustaz, kalau bangsa orang yang galak dari mafia tanah, itulah berarti dia diciptakan dari tanah sengketa. Katanya, Allahu a'lam, tidak tahu itu. Yang jelas dalam Quran juga disebut langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Siapa yang lagi hidupnya dia mewakafkan tanah, tidak usah dibangun masjid, tidak usah dibangun musola, tidak usah dibangun pesantren, tidak usah dibangun majelis, tidak usah dibangun sekolah, tidak usah dibangun yayasan yatim piatu dan sebagainya. Wakaf tanah lain dilewati manusia, dilewati oleh binatang, itu pahalanya mengalir. Apalagi dipakai masjid, apalagi dipakai musola. Wakaf tanah, Bapak Ibu sekalian, nempel wes kok keramik batu pasir koral yang ada di masjid ini abadan. Itu selamanya akan menjadi investasi akhirat yang tidak pernah rugi. Ketika dia masuk ke alam kubur, maka selama itu juga pahalanya akan terus mengalir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Cuman dengan niat ikhlas karena Allah taala. Tapi celakanya hati-hati. Siapa yang lagi hidupnya jadi mafia tanah, maling tanah, nyerobot tanah, ngempet tanah, awas ancaman dari Nabi SAW. Man iqtata'a bi syutrin minal ardi. Siapa yang lagi hidupnya dia galak maling tanah,
nyerobot tanah, nyerempet tanah, mafia tanah, fatawwaqu ala unuqihi bi'artis sabai. Ketika dia mati kaget, masuk ke alam kubur, dipikulkan di atas bahunya 7 lapis bumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ya. Tanah ini, aduh, Masya Allah, pacak nyampaikan kita ke dalam surga dan pacak nyampaikan kita di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai, dipertemukan dengan para nabi. Hikmah yang kedua, ini. Ibu masih semangat? Masih? Oke, masih Bapak, masih Pak ya? Terus kita lanjut. Ya, baru sekejap selama ini. Hikmah yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Apa itu? Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Maka kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak dusta apa yang dilihat oleh Nabi. Nabi menyaksikan dengan mata kepala dan dengan mata hatinya bahwa Nabi melihat surga dan neraka. Ketika dia perlihatkan surga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Nabi semuanya senang, riang, gembira. Tamsil umatnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia perlihatkan neraka pertama untuk siapa ya Jibril, neraka kedua untuk siapa Jibril. Oh, neraka pertama ya Muhammad ini untuk orang-orang yang neraka pertama kelas yang paling bawah. Siapa dia? Kerana neraka innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang-orang yang munafik kami masukkan ke dalam keraknya neraka yang paling bawah. Keraknya neraka. Munafik juga terbagi dua. Ada munafik yang beragama Islam, ada munafik yang dia non-Islam atau kita nyebutnya kafir. Orang yang munafik masuk ke dalam neraka kaget dia pacak dinjuk syafaat dari Nabi SAW tentunya. Orang munafik tapi dia Islam. Ada orang munafik yang bukan Islam, dialah kekal selama-lamanya di dalam neraka. Neraka kedua untuk siapa? Neraka kedua untuk orang yang zalim, ketiga orang yang fasik, keempat Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya. Begitu neraka ketujuh ini untuk siapa Jibril? Malaikat Jibril enggan menjawab. Untuk siapa Jibril? Tidak lagi menjawab. Pas ketika ditanya oleh Nabi, untuk siapa Jibril? Ummatuka ya Muhammad. Begitu menyebut nama umatmu ya Muhammad, Nabi dengan seketika tidak sanggup menerima kenyataan, pingsan. Dalam pingsannya itu, Nabi tidak sanggup menerima kenyataan, bukankah telah Allah jamin bahwa umatnya akan masuk ke dalam surga? Tentu, bahkan di dalam surah At-Tuha itu kan Allah menyatakan, "Walan sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan senantiasa memberikan kepadamu ya Muhammad apa yang menjadi keinginanmu supaya hatimu menjadi puas. Kalau bahasa kitanya, kau nak minta apa ya Muhammad? Kata Allah Ta'ala, kau nak minta apa? Tinggal ngomong baik. Kau nak pengen jabatan, sekarang kau angkat kau jadi raja. Kau nak pengen harta, jabat Uhud seluruh bukit ini siap jadi emas. Kau nak pengen jadi apa? Apa jawab Nabi? Idzan ya Rabb. Kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidan min ummati finnar. Apapun yang engkau berikan kepadaku ya Rabb, tidak ada satu pun yang bisa membuat aku bahagia kalau seandainya satu di antara umatku masuk ke dalam neraka. Maka itu ada hadis Nabi yang mengatakan kullu ummati dakhala jannah. Tiap-tiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak galak. Qila man hum ya Rasulullah. Siapanya ya Rasulullah orang yang tak galak itu? Qal siap man atau ani kana ma'i fil jannah.
Wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia bersamaku di dalam surga. Siapa yang tak taat dengan aku, maka dialah yang galak masuk ke dalam surga. Itu jawaban Nabi gampang, Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi melihat pertama, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang punya anak perempuan, tolong perhatikan, ya, anak perempuan, cucu perempuan, ponakan perempuan, orang tua perempuan. Nabi melihat perempuan-perempuan yang kepalanya disiram dengan coran dari api neraka. Allahu Akbar. Begitu disiram dengan coran api neraka, hancur meleleh seluruh isi otaknya dan seluruh badannya. Hancur, dibuatkan lagi, disiram lagi dengan coran api neraka. Bapak Ibu pernah tengok lahar gunung? Hah? Tengok di YouTube bukan tengok langsung, bukan. Allahu Akbar, panasnya itu panas. Panas yang ada di dunia ini itu belum sebanding panas 70 kali lipat yang ada di neraka. Itu ngapo Jibril? Itulah ya Muhammad, contoh tansil umatmu bagi perempuan-perempuan yang tatkala dia keluar dari rumah tak mau menutup kepala. Nah, ya, pikirlah balik dari sini kaget. Siapa yang galak nak disiram dengan coran api neraka, berpikirlah 10 kali. Jangan 10 kali kelamuan. Pikirlah niat. Kaget di akhirat kepalanya dicor dari siraman dari cor api neraka. Ya ayyuhal nisa'il mu'minin يدنين عليه من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Hai Nabi, kata Allah Ta'ala, ya ayuhan Nabi, kul, katakan, sampaikan, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihi min jalabibihin, jika mereka hendak keluar rumah wajib mengulurkan jilbabnya. Makanya kalimatnya jilbab, bukannya hijab. Kalau hijab dia cuma mahjub, terdinding, bagian yang mana tertutup, ada yang pucuk tertutup, yang bawah amburadul. Ya, kalau dia hijab cuma ada batasan tertentu, tapi kalau dia yudnina alaihi min jalabibihin, itu jamak taksir dari kata jalabah, yujalibu jalabibihinna, seluruhnya ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Dzalika adna an yu'rafna, yang demikian mereka lebih mudah dikenal perempuan yang beriman. Fala yu'dain, jaminan Allah mereka tak bakal diganggu. Kalau dia pakai jilbab yang benar, tapi kalau pakai jilbab lekton, kelek katon, udah macam ini kawan. Justru bukan aman, justru lebih mengundang kejahatan kriminal, Bapak Ibu sekalian. Kedua, Nabi melihat perempuan-perempuan, ngapa nak betino lagi, lanang ada juga, cuma betino apa nak tengok oleh Nabi. Tapi ibu-ibu sini bu, insya Allah ahli surga kalau sini insya Allah. Perempuan yang sano, yang ditengok oleh Nabi. Nabi melihat perempuan-perempuan yang lidahnya keluar dari mulutnya sampai ke perutnya, lidahnya. Dijingok oleh Nabi, itu lidah digunting dengan gunting api neraka, kemudian ditombak. Allahu Akbar. Masuk tembus sampai ke maaf ke tuburnya. Itu dosa apa Jibril? Itulah ya Muhammad, tansil umatmu bagi setiap perempuan sikok penyakitnya, hunna yakfulnal asir, ai fa'ufsi zawjiha, lan betino yang galak nyeriki di hati lakinya. Betino yang galak muat sakit hati lakinya. Ibu-ibu ni cak-cak dah dengar ya.
Tapi bukan ibu-ibu sini, Bu, bukan. Yang lain yang ngomong ini ya. Yang di sana. Yang di sana. Model macam ini rusak kaset. Ini ya yang modelnya siapa mana betina model macam ini. Ada duit nak marah, kata duit tambah marah, nak kacau. Betina model macam ini. Kan ada cerita nih Bapak Ibu sekalian. Sekali hal cerita ini, ibu-ibu ini gawe nak ngoceh terus. Ngoceh, lakinya lagi ini ngoceh, lakinya lagi balik ngoceh, ngoceh lagi, ngoceh tak sudah. Sekali hal kesel lakinya, angkatnya bininya untal ke sumur. Ini dia musuh kok ngoceh terus tak sudah, untal ke sumur Bu. Sampai masuk sumur ngoceh terus. Pasti ngoceh. Bukan ngoceh. Nah, singkat cerita wajarlah dia masih ngoceh kedengaran. Ngapa sumur tak hilang sumur. Singkat cerita begitu dia ngoceh-ngoceh tak tahu hilang. Kata lagi suara. Nah, mana bini aku ini? Nah, kau terbuang kalau kau ini. Mana ni bini aku ni? Walhasil dia ngembek tali. Dia ngembek tali, tak jiwa lagi gelap dalam di sumur itu. Begitu dia tarik itu tali, tarik demi tarik ngapa nama berat. Begitu keluar Bu, besar uangnya. Ngapa berubah model macam ini? Reti dia ketika siapa kau ni? Aku penunggu di dalam sumur ini. Aku penunggu di dalam sumur ini. Akulah sudah hidup di sini ribuan tahun. Mana bini aku? Bini kau di dalam ngoceh terus aku tak tahan. Makanya aku keluar. Oh la haula wala quwwata. Bu. Jangan banyak ngoceh, Bu. Laki ini pening dengernya. Tapi laki juga Pak, kalau bini ngoceh jangan disautin. Dengeri baik, simak baik. Allah wala quwwata illa billah. Ya, yang namanya istri baik itu, puji Nabi itu, perempuan yang solehah itu, idza nadar ilaiha sarratka. Apabila dipandang suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Itu lemak nengoknya Bu, ya. Laki balik dari kantor sambut dengan senyum, apalagi senyumnya Pepsodent. Laki balik dari pegawai sambut dengan senyum, tanya sama saya sama laki, nak makan dulu apa nak minum dulu ayam, panggil ayam tak apa walaupun tua-tua ya tak. Nabi itu tak ada pernah dia gombalnya cuma di dalam rumah bukan di luar rumah. Laki balik dari kantor, balik dari meja sambut dengan senyum, jok beca bawakan ke dalam. Laki balik dari mancing, sambut dengan senyum, pancing lagi, bawakan ke dalam, teko-teko, bawaannya. Laki balik dari ngojek, sambut dengan senyum, helm ngojek, sambut jaketnya, masukkan ke dalam. Laki balik dari nyangkul, sambut dengan senyum, cangkulnya, bawakan ke dalam. Insya Allah, laki, bini, laki tidak bakal berpindah ke lain hati. Betul Pak? Tapi sebaliknya Bu, kalau kami ini balik dari kantor capek, bahkan marah bos pulau, harilah sudah panas, bawaan buntu, dompet hilang, ban motor pecah, tinang polisi pulau. Pas balik ke rumah yang buka pintu antu banyu, nah, rusak kaset. Yang model macam ini. Ketiga, Nabi melihat perempuan, nah ngapa nak betino lagi ini? Tak tahu memang itu banyak tengok. Bapak Ibu sekalian, banyak sebenarnya kalau dijengok Nabi itu memang kaum perempuan. Diambillah kesimpulan kenapa banyak perempuan itu banyak masuk neraka dibanding dengan lanang. Cuma sikap dia taat, dia rajin, dia ibadat, dia puasa, dia ngaji, rajinlah dia daripada lakinya. Tapi cuma sikap penyakitnya betina ini, fa'uhsi zawjiha. Ya, penyakit betina galak nyakiti hati suaminya. Au kunna yakfunnal asir. Sebagian perempuan tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Ibu-ibu yang capek, yang tangannya halus jadi kasar. Ya. Yang dia bergelut, yang dia tidak sudah dengan pekerjaan dari melek mata sampai ke pejam mata. Ternyata pintu surga ibu ada di suami ibu. Benar tak Bu?
Macam surga ucap. Benar tak Bu? Dalam hadis Nabi mengatakan, ridha fi ridha zawjatiha. Ridha Allah itu terletak di ridha sang suaminya. Kalau laki sudah ridha, menimra'atan matan, kata Nabi. Perempuan mana yang dia meninggal, dia solat 5 waktu, dia jaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya, ketika dia mati, maka kemudian suami ridha kepada dia, ketika dia mati, dia boleh memilih nak masuk pintu surga yang mana dia kehendaki. Kalau lakinya ridha, Bapak Ibu sekalian. Dan ambillah berhubung hari ini jam 10. Garis besarnya hikmah yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah solat 50 waktu sehari semalam. Banyak yang itulah 50 waktu Pak, hadisnya mutawatir panjang. 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya, 50 waktu menjadi 5 waktu. Singkat cerita, Nabi turun lah mendapat perintah. Waktu turun ketemu dengan Nabi Allah Musa. Ya Muhammad, oleh-oleh apa yang kau dapat dari Tuhanmu, dapat salat 50 waktu. Nabi Allah Musa, 50 waktu. Aku baik, umat aku sehari sekali. Ada yang mengatakan riwayat pagi dengan petang. Salat Nabi Allah Musa. Lagi tidak tahan. Umat kau 50 tahun kecil-kecil, minta lagi keringan sama Allah Ta'ala. Minta kurang lagi. Bapak Ibu sekalian, Nabi Allah Musa itu dalam riwayat dijelaskan ketika dia marah, bulu romonya nembus kehidupannya. Jadi wajarlah ada suatu pertikaian antara Bani Israel sama Yahudi, bertikai, berdebat. Nabi Allah Musa memisahkan, sepertinya yang dipisahkan dengan Nabi Allah Musa. Nak mendolimi pengikut Nabi Allah Musa. Diinjoklah ketegasan, ditamparnya, mati. Wah itu, tabuk oleh Nabi Allah Musa, mati dia. Itu mukjizat Nabi Allah Musa. Kuat, umat aku lagi kuat, tidak sanggup, apalagi umatmu, minta keringan sama Allah. Singkat cerita, kurang menjadi 5 kali sehari semalam. Itu pun masih dipujuk supaya kurang. Walhasil Nabi Muhammad SAW sudah adalah yakfi. Ya kalamilah cukup, wahai kalam Allah. Biarlah jajalah 5 waktu ini. Sudah aku dapat oleh-oleh ini luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dapat perintah solat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Berapa kali Bu sehari semalam? 5 kali. Kalau dengar ceramah bawaan ngantuk, duduk indah ini kalau salah dengar. Ustaz ngomong begini, 5 hari sekali, bukan 5 hari sekali, 5 kali sehari semalam. Solat bukan merupakan perkara yang baru. Sejak umat-umat terdahulu sudah ada solatnya. Nabi Adam kebagian solat cuma di waktu subuh. Nabi Allah Ibrahim solatnya cuma di waktu zuhur. Nabi Allah Yunus solatnya cuma di waktu asar. Nabi Isa solatnya di waktu maghrib. Nabi Musa solatnya di waktu isya. Dalam keterangan lain ada pagi dan sore. Itu juga Nabi Ibrahim pagi dengan sore. Dan ada sejarah. Kenapa ada sejarah solat di waktu zuhur? Kata Nabi, wa amma salatul zuhri. Adapun sejarah penyebab adanya salat zuhur, bara api neraka itu dinyalakan di waktu zuhur. Maka jangan heran kalau tengah hari tak kita nyebutnya panas, itu simbol menunjukkan panasnya api neraka. Kaget Allah nyalakan di waktu zuhur. Wa amma salatul asr. Adapun sejarah penyebab terjadinya salat di waktu asar. Nabi Allah Adam dengan ibunda Hawa melanggar memakan buah khuldi di waktu asar. Maka adalah salat asar. Apa penyebab terjadi salat di waktu maghrib? Taubat Nabi Allah Adam dengan ibunda Hawa diterima Allah Ta'ala di waktu maghrib. Dan kenapa penyebab ada sejarah salat di waktu isya? Kata Nabi, wa amma salatul isya yawmal qiyamati dhulmatun al-qabri dhulmatun. Pada hari kiamat nanti bumi alam semesta itu
gelap, dan di alam kubur gelap. Siapa yang menunaikan sholat isya, Allah akan berikan penerangan cahaya di hari kiamat dan di alam kuburnya. Wa amma sholatus atau minan nifaq, agar terlepas daripada golongan orang-orang munafik, wa atau minan nar, dan terlepas dari siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian, jadi hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj itu kesimpulannya adalah masalah sholat. Sholat itu artinya doa. As-sholatu hiya doa. Pengertian sholat itu yaitu doa pada bahasa. Pada istilah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan beberapa syarat yang telah ditentukan. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak kalian agar menunaikan sholat tatkala berumur 7 tahun. Fadribu, dan pukullah mereka jika mereka berani meninggalkan sholat tatkala berumur 10 tahun. Tapi pukul di sini bukan untuk menzalimi, bukan untuk menyakiti, memberikan pendidikan yang tegas. Jangan pernah bermain-main dengan masalah sholat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini kajian fikih sedikit. Anak diajak sholat, itu betul, anjuran Nabi. Kapan? Ketika berumur 7 tahun, muru auladakum. Perintahkan anak kalian untuk menunaikan sholat kalau berumur 7 tahun. Artinya boleh dibawa ke masjid? Boleh. Boleh dibawa ke musola? Boleh. Dengan catatan. Anak yang boleh dibawa ke masjid atau cucung yang boleh dibawa ke masjid dengan catatan dia sudah dikhitan. Disunat, ya. Kalau dia belum disunat, duduk dia di belakang. Ngapa? Ketika dia melok barisan saf dengan wong sholat berjamaah, itu sama dengan kotok saf. Memutus barisan saf dikiaskan dengan ulama sama dihukumkan dengan kejatuhan najis. Kenapa? Ketika dia belum dikhitan, ketika dia belum disunat, maaf, kuncupnya itu dia masih menyimpan najis. Maka itu budak yang belum dikhitan, hati-hati jangan melok barisan saf ketika sholat. Bapak Ibu sekalian, kita menjawab pengertian baik sama jemaah. Oh, Nabi dulu kan dinaikkan sama cucunya Hasan Husain. Iya kan? Nabi dinaikkan ketika Nabi lagi sujud, dinaikkan jadi cak kuda oleh cucunya. Sampai-sampai Sayyidina Ali nak meraih setelah Nabi sholat salam, tidak usah kau ganggu permata hatiku, biar kelak. Benar kan? Ada keterangan macam itu riwayat? Benar. Bapak Ibu sekalian, Anda jelaskan. Itu benar. Ketika Nabi lagi sholat, kemudian Nabi ditunggangi dinaikkan oleh cucunya Imam Hasan Husain, itu benar. Satu, itu di rumah, bukan di masjid. Dua, Imam Hasan Husain waktu itu masih kanak-kanak. Ketika dia lahir, waktu hari ke-7, dia sudah dikekah, diberikan nama, disembelihkan kambing, diakikahkan, diberikan nama, dan dikhitan. 7 hari. Anak cucu kita berapa tahun sudah disunat? Ya. Maka jawab dalam diri kita masing-masing dewe. Artinya apa? Ketika kita sholat berjamaah membawa anak cucu yang belum disunat, itu sama dengan memutus saf sholat. Dalam madhab Imam Syafi'i. Apalagi nak gentol-gentol ke ni, kalau budak bersunat, lemak pak bu ketemu budak yang dia nurut, dia masih mendingan. Ketemu budak yang hiperaktif, ada kan kejadian di video, ada bapak-bapak tua sholat pakai kursi. Waktu pakai kursi itu, dia sholatnya tegak bisa. Tapi ketika dia duduk, ditariknya sama budak itu pak. Tariknya itu kursi, ketika dia nak duduk, terjengkang ke belakang. Allah wala quwwata illa billah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi pacak dikondisikan. Ya, dengan catatan kalau budak sudah sunat boleh melok barisan.
Tapi kalau budak belum sunat, ya orang tua atau kayainya itu harus ngerti kalau di belakang. Jangan sampai memutus barisan saf Bapak Ibu sekalian. Nah, masalah salat tadi. Salat di dalam Quran menjelaskan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ngapalah uang salat tapi perbuatan yang tidak baik masih diogawekan. Padahal inna itu harfu taukid, sesungguhnya pasti salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ngapalah uang semayang terus tapi galak mudika masih jalan. Mudika masih galak jalan. Di pasar mengurangi timbangan, di kantor korupsi, bermaksiat dan lain sebagainya. Jangan nyalakan sholatnya, berarti sholatnya belum membuahkan hasil. Kalau sholatnya sudah berhasil, insya Allah. Fahsya, apa itu fahsya? Fahsya itu perbuatan segala bentuk zina. Segala perbuatan yang bersifat mengandung zina, dia akan tercegah dengan sendirinya ketika dia sholatnya benar. Munkar, apa itu munkar? Segala perbuatan yang Allah larang selain perbuatan zina. Bagaimana kriteria cara sholat yang membuahkan hasil itu? Tidak perlu banyak garis besarnya yang kami ambil kesimpulan yang kami ringkas di dalam kitab I'anatul Talibin Al-Bajri Fathul Mu'in Fathul Wahab Al-Muhadzab. Kesimpulannya ada beberapa. Satu, harus sholat itu membuahkan hasil. Syaratnya satu, harus tahu dan bisa mengamalkan syarat sah sholat. Dua, harus tahu dan bisa mengamalkan adab di dalam sholat. Dan tiga, harus tahu di dalam rukun sholat. Pertama syarat sah sholat, kedua adab sholat, ketiga rukun di dalam sholat. Yang keempat khusyuk, ini kembali ke hati. Yang kelima khudu', ini kembali ke hati. Dan yang keenam ikhlas, ini balik ke hati. 6. 3 di perbuatan fi'liyah dan 3 di qalbiyah, di hati. Kalau kita kupas, ini masalah sholat lebih kurang paling cepat sejam. Siapa mana Bapak Ibu? Kita ambil suara terbanyak. Lanjut apa jadilah? Sejam paling cepat. Kami nak dengar yang lanjut tunjuk tangan. Yang terus tunjuk tangan. Ada kasih kalau bercanda. Yang cukup tunjuk tangan. Bercanda tahan dulu Pak Haji. Sudah, kita ambil garis besarnya baik Bapak Ibu sekalian. Hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah Nabi mendapatkan titah perintah salat 5 kali sehari semalam. Ingat, ajari dengan anak cucu kita agar mereka menunaikan salat. Nah, jangan lupa kau salat. Sahabat apapun kau kaget jadi raja nak, jangan pernah tinggalkan salat. Ingat Nabi Allah Sulaiman, dia pacak memimpin rakyatnya dari mulai binatang, angin, dia perintahkan bahkan jin sekalipun. Dia tidak pernah meninggalkan salat. Nah, sesusah apapun kau nak, jangan pernah meninggalkan salat. Tengok contoh Nabi Ayub yang ketika diuji dengan penyakit yang luar biasa, dia tidak pernah meninggalkan salat. Salat dan terus salat. Kenapa? Karena salat ini adalah pokok pangkalnya ibadah. Bapak Ibu sekalian, sesombong-sombong manusia itu adalah manusia yang tidak galak menyembah Tuhan yang telah menciptakan yang pertama kali. Iblis bukan tak galak sujud dengan Allah, tapi iblis dia ingkar terhadap perintah Allah. Dia merasa ada sombong, merasa ada lebih daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Mudah-mudahan dengan hikmah Isra wal Mi'raj ini akan memotivasi diri kita sekalian. Yuk, mari sama-sama kita upgrade solat kita. Sudah benarkah solat kita? Sudah
pasca sholat yang telah kita lakukan selama ini melalui mengikuti kajian-kajian pelajaran-pelajaran dari asatidzah, para guru, dari para asatidz yang akan menyampaikan kesempatan di majelis ta'lim di masjid ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan uang-uang yang ahli sholat, uang-uang yang senantiasa membutuhkan sholat, bukan cuma sekedar mengukurkan kewajiban sholat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Kalau ada usaha yang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong kita diundang lagi. Jalan-jalan ke Bukit Sangkal, cuma nak pengen makan roti. Penceramah yang punya akal, lebih kurang jam 10, jadilah dulu berhenti. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahal azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi وزدنا علما وفهما في الليل والنهار. اللهم أورثنا علما ما لم نعلم نشكر الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من المعاصي والذنوب. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وإياهم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.